Lalu bagaimana perkembangan terkini pencarian korban dan juga kondisi korban yang selamat? Kini kita bersiap dengan dua tim jurnalis Kompas TV. Ada jurnalis Kompas TV Andi Mas Budi dan juru kamera Ismail Hasan di RSUD Noto Puro, dan juga ada jurnalis Kompas TV Kika Madona serta juru kamera Andika Pratama di lokasi Pondok Pesantren Al-Khozini. Kita ke RSUD Noto Puro terlebih dahulu, saudara. Sudah bersiap jurnalis Kompas TV Andi Mas di sana. Andi Mas, saat ini informasi ada 13 orang yang masih dirawat di RSUD Noto Puro. Lalu bagaimana kondisi korban hingga saat ini? Betul sekali Reza dan juga saudara, sampai pada Kamis siang ini masih ada 13 korban dari ambruknya bangunan di Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo yang masih dirawat. Dari 13 orang ini, 5 diantaranya adalah korban yang baru dievakuasi oleh petugas pada kemarin petang hingga malam. Kondisinya dari 13 orang ini cukup beragam. 1 diantaranya masih berada di IGD, sementara yang lainnya mulai membaik. Untuk pasien yang ada di IGD sendiri, atas nama Syahlendra Haikal, memang masih perlu observasi yang mendalam karena memang mengalami permasalahan pada otot di bagian kaki. Sementara itu Rendra dan juga saudara, selain di rumah sakit RSUD Noto Puro ini, korban yang dirawat ada juga di rumah sakit Siti Hajar Kabupaten Sidoarjo. Informasi per siang tadi yang kami dapat adalah untuk di RSUD Siti Hajar Kabupaten Sidoarjo, dari 8 pasien yang sempat dirawat sudah pulang dan kembali ke rumah masing-masing 5 orang. Jadi saat ini yang masih dirawat tinggal 3 orang. Untuk diketahui kita bersama, untuk RSUD Noto Puro ini memang sejak beberapa hari yang lalu diskemakan khusus menangani pasien yang dievakuasi dalam keadaan selamat. Reza. Ya, Andi Mas, kita tahu ini ada korban yang dilarikan ke 2 rumah sakit Siti Hajar dan juga Noto Puro. Lalu kita ketahui juga masih ada 59 orang yang masih tertimbun di bawah reruntuhan. Lalu apakah ada perubahan skema nantinya di RSUD Noto Puro untuk mengantisipasi tambahan korban jika segera ditemukan dan dibawa ke rumah sakit? Betul sekali Reza dan juga saudara, untuk skemanya memang RSUD Noto Puro ini diplot penanganan korban selamat, karena memang untuk korban yang dievakuasi dalam keadaan meninggal dunia segera dilarikan ke posko postmortem yang ada di rumah sakit Siti Hajar. Namun ketika melihat masih banyaknya korban dan berbicara kemungkinan terburuk nantinya, skema awal memang semuanya akan dibawa ke rumah sakit Siti Hajar. Namun pihak dari RSUD Noto Puro sendiri juga sudah bersiap apabila nanti mereka dilibatkan. Apabila juga misalkan nanti kemungkinan ketiga adalah skema ketiga, bisa jadi seluruhnya nanti bisa ditangani, dilarikan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Oke, ada sejumlah skema yang memang dilakukan jika nantinya ada korban lagi yang perlu dibawa ke rumah sakit. Terima kasih Adi Mas Budi. Selanjutnya saudara, kita akan bergeser ke TKP Pondok Pesantren Al-Khozini. Di sana sudah bersiap Kika Madona. Selamat siang Kika. Kika, bagaimana proses evakuasi sampai siang ini? Apa saja tantangan yang saat ini juga diterima oleh tim? Jadi Reza dan juga saudara, kalau sebelumnya evakuasi ini dilakukan secara manual seperti itu, tadi disampaikan oleh Kepala BNPB bahwa untuk perwakilan dari wali murid ini juga sudah menyatakan setuju untuk kemudian proses pencarian atau evakuasi ini juga kemudian dilakukan dengan menggunakan alat berat, yang mana ada 5 alat berat yang saat ini disiagakan untuk melangsungkan proses evakuasi. Proses evakuasi dengan menggunakan alat berat ini dimulai pada pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tidak hanya untuk menghilangkan puing-puing bangunan, tetapi juga masih mencari korban yang diperkirakan hingga siang hari ini jumlah korban yang masih dicari yaitu sebanyak 59 orang korban. Informasi terbaru yang kami terima terkait dengan jumlah korban pada siang hari ini yang juga kemudian sudah dievakuasi oleh pihak Basarnas yaitu sebanyak 108 orang korban, yang mana dari total jumlah tersebut 103 orang dinyatakan selamat, sementara 5 orang kemudian meninggal dunia.
dari penggunaan alat berat, yaitu dengan menggunakan kren ini, ada beberapa skema yang juga kemudian akan dilakukan atau dipersiapkan oleh BNPB, dan tentunya untuk proses evakuasi ini berubah. Jika sebelumnya proses pencarian ini dilakukan selama sehari penuh, sehari 24 jam, namun setelah dengan menggunakan alat berat dengan pertimbangan keselamatan seperti itu, maka untuk proses pencarian akan dilakukan dari pagi sampai dengan sore hari saja. Artinya pada malam hari proses evakuasi tidak dilakukan karena dikhawatirkan minim pencahayaan seperti itu, sehingga nantinya dikhawatirkan akan mengganggu proses pencarian yang akan dilakukan oleh sejumlah tim yang sedang bertugas. Sementara itu tadi juga sudah disampaikan, karena untuk proses evakuasi terhadap Pondok Pesantren Al-Qazini Sidoarjo Jawa Timur ini juga para korban di sana ini nanti menggunakan 5 unit crane. Ini maka sejumlah bangunan-bangunan bertingkat yang ada di lokasi ini juga kemudian sudah dikosongkan atau disterilkan. Hal ini dilakukan untuk sebagai upaya agar tidak terjadi reruntuhan susulan seperti itu, sehingga mekanisme-mekanisme ini dipersiapkan oleh tim SAR dan juga BNPB untuk kemudian melakukan proses evakuasi, yang mana tadi sempat kami tanyakan untuk proses evakuasi ini akan dilakukan sampai dengan seluruh korban ditemukan. Jadi tadi ada beberapa poin yang juga kemudian disampaikan, diantaranya adalah dari pihak BNPB ini menyiapkan ada total 300 kantong jenazah yang juga kemudian dipersiapkan selama masa proses evakuasi ini kemudian berlangsung. Lalu juga 30 unit alat ambulan, yang mana ini juga masih akan terus bersiaga sampai dengan proses evakuasi dinyatakan selesai sepenuhnya. Meski untuk proses evakuasi saat ini akan dilakukan dengan menggunakan alat berat, orang tua wali murid yang saat ini juga masih menantikan kabar dari putra mereka yang saat ini diduga masih berada di bawah reruntuhan dari bangunan Pondok Pesantren Al-Qazini Sidoarjo Jawa Timur ini masih diperbolehkan untuk kemudian menunggu dan mendapatkan informasi, karena memang masih ada berbagai macam upaya yang juga kemudian dilakukan untuk proses evakuasi ini. Salah satunya adalah pencocokan DNA yang dilakukan dari orang tua ataupun wali murid untuk mengenali atau mengidentifikasi korban reruntuhan dari Pondok Pesantren Al-Qazini Sidoarjo Jawa Timur. Tadi pada saat yang bersamaan Kepala BNPB meninjau lokasi dari runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al-Qazini Sidoarjo Jawa Timur, Menko PMK Pratikno tadi juga kemudian datang bersama meninjau langsung bagaimana lokasi kejadian dari robohnya Pondok Pesantren Al-Qazini Sidoarjo Jawa Timur, yang mana Menteri Menko Pratikno tadi menyatakan ada beberapa hal. Yang pertama, saat ini adalah koordinasi masih terus akan dilakukan dengan Menko, dalam hal ini adalah Menko Bidang Infrastruktur AHY, untuk menentukan langkah selanjutnya bagaimana cara dan juga upaya agar peristiwa serupa kemudian tidak terjadi. Lalu tadi Pratikno menyatakan bahwa juga akan berkoordinasi dengan Menteri Agama terkait dengan proses belajar mengajar, karena memang pondok pesantren ini tidak hanya untuk santri saja, tetapi ada santriwati. Bagaimana untuk proses belajar mengajar selanjutnya, hal ini nanti akan lebih lengkap dibahas dengan Menteri Agama. Dan tadi juga Menko PMK Pratikno menyatakan bahwa nantinya juga akan ada proses kemudian rapat menteri, rapat gabungan dari seluruh kementerian untuk membahas lebih lanjut terkait dengan bagaimana penanganan dari peristiwa ini dan untuk memitigasi atau mengantisipasi supaya peristiwa serupa tidak terjadi di kemudian hari. Jadi langkah-langkah ini dilakukan untuk kemudian menjadi salah satu upaya agar peristiwa serupa kemudian tidak terjadi di kemudian hari, evaluasi baik itu terhadap bangunan. Dan juga tadi ada informasi yang juga kami terima, saudara, bahwa terkait dengan peristiwa ini ada proses hukum yang tentunya, karena memang ada nyawa yang juga kemudian melayang dari peristiwa ini, sehingga nantinya juga tadi informasi yang kami terima dari Kepala BNPB bahwa pihak kepolisian sudah melakukan sejumlah upaya pemanggilan, baik itu kepada pihak pondok pesantren, lalu juga kepada wali murid dan juga orang tua yang juga kemudian dimintai keterangan atau pernyataan terkait dengan hal ini. Lebih lengkap kita masih akan memastikan informasi ini lebih lanjut. Demikian kembali kepada Anda, Reza. Baik, terima kasih Kika Madona, jurnalis Kompas TV, dan juru kamera Andika Pratama. Ini melaporkan langsung dari Pondok Pesantren Al-Qazini di Sidoarjo, Jawa Timur. Sebelumnya ada jurnalis Kompas TV Andi Masbudi dan juga juru kamera Ismail Hasan dari RSUD Notopuro Sidoarjo. Selamat kembali bertugas, teman-teman, tetap hati-hati. Dan saudara